silakan tetap dengan berdiri. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Tema kita pada minggu pagi ini adalah I am the gate. Dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya memberikan petikan dari firman Tuhan di layar, jemaat bisa melihatnya, atau kalau mau melihat di Alkitab sendiri juga boleh ya. Jadi kita akan membaca bersaut-sautan. Ya, saya akan membaca ayat yang ke-7. Jemaat bersama dengan kantor membaca ayat yang ke-8. Ya. Mari kita mulai. Ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bersama-sama ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan, ya dan amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur ya. Kita terus Tuhan berikan kesempatan bersama-sama membahas dari Injil Yohanes, khususnya di dalam rangkaian Jesus the Great I Am. Dan kita akan merenungkan setiap perkataan Tuhan Yesus yang berkaitan dengan aku adalah. Ini adalah satu klaim dan juga satu pembuktian yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan minggu ini kita akan membahas aku adalah pintu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu kita merenungkan tema tentang aku adalah pintu, dan ini berada di dalam rangkaian aku adalah atau ego eimi ya. Pendeta Jeffrey waktu di dalam pengantar dari Jesus the Great I Am sudah memberikan pengantar hal ini ya. Jadi ini adalah sesuatu yang jelas dan berkaitan satu dengan yang lain. Saudara, ungkapan aku adalah ini sebenarnya yang Tuhan Yesus ungkapkan itu setara dengan kalau kita ingat waktu dulu kita membahas tentang Keluaran ya. Peristiwa bagaimana Tuhan menampakkan diri di semak belukar dan dia berkata aku adalah aku. Dan waktu Tuhan berkata aku adalah aku, itu sebetulnya setara dengan ungkapan Tuhan Yesus ketika Tuhan berkata aku adalah. Jadi buat kita mungkin itu seperti ungkapan penjelasan ya. Jadi aku adalah siapa namanya begitu ya. Aku adalah siapa gitu atau pekerjaannya. Tetapi bagi orang Yahudi ketika mereka mendengar ego eimi diungkapkan, itu mereka mengerti bahwa sebetulnya orang yang mengatakan itu sedang menyetarakan dirinya dengan Allah Yahweh. Itulah sebabnya mereka marah kepada Tuhan Yesus. Karena tidak boleh orang sembarangan mengucapkan kalimat itu. Sudah 7 kali ungkapan ini diulang. Ya, aku adalah, dan lain sebagainya. Begitu. Diulang-ulang sebanyak 7 kali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa angka 7 di dalam pemaknaan teologis Yahudi itu sebenarnya adalah mau menunjukkan kesempurnaan. Jadi biasanya diulang lagi. Jadi Tuhan Yesus ingin memberikan satu penekanan sepenuhnya bahwa dia adalah Allah Yahweh. Tidak seperti pengajaran misalnya saksi Yehova begitu ya, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu Allah, tetapi dia Allah yang kecil gitu. Jadi dia adalah Allah yang dicipta oleh Allah Bapa, supaya melalui dia Allah Bapa bisa menciptakan dunia, kira-kira begitu. Tidak begitu. Itu pengajaran yang sangat keliru. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dia setara dengan Allah Bapa. Dia pribadi kedua dari Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi. Bahkan sebelum segala sesuatunya ada, dia sudah ada. Itulah sebabnya dia berani berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan before Abraham was, I am. Itu bagus sekali ungkapannya. Karena kalau di dalam bahasa Yunaninya, kira-kira kalau diterjemahkan secara bebas, sebelum Abraham ada, aku dulu sudah ada, aku sekarang ada,
dan aku akan ada terus. Artinya dia mau mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kamu tidak tahu aku siapa? Kira-kira Tuhan Yesus mau berkata begitu. Nah, jadi di dalam bagian ini, di dalam perikop Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 20, perikop aku adalah pintu itu menyatu dengan perikop aku adalah gembala yang baik yang akan kita renungkan minggu depan, ya. Jadi nanti kita akan melihat ada beberapa hal yang akan diulang di dalam bagian ini, tetapi tentunya memiliki penekanan yang berbeda. Waktu kita berbicara tentang aku adalah pintu, kita memberikan satu fokus penekanan tentang Tuhan Yesus satu-satunya akses. Tapi waktu kita berbicara tentang Yesus sebagai gembala yang baik, maka kita berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Relasi yang dekat. Nah, saudara, mari kita masuk ke dalam pembahasan mengapa pintu. Nah, di ayat 1 dan ayat 2 Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Tuhan Yesus menggunakan istilah pintu di dalam bagian ini? Mengapa itu penting? Nah, untuk memahami hal ini kita perlu memahami kondisi dan lokasi penggembalaan di Palestina, ya. Gitu. Jadi kita mau sama-sama melihat ke sana. Bagaimana cara gembala itu menggiring domba-domba mereka dan menjaga domba-domba mereka. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, ini adalah salah satu foto bagaimana seorang gembala itu menggembalakan domba. Dan suku-suku di sana biasanya mereka menggembalakan domba itu ketika musim-musim yang baik, yaitu ketika rumput mulai hijau gitu ya. Tetapi kalau diperhatikan gitu ya, minggu lalu Pastor Joe 2 minggu lalu ya, Pastor Joe di K3, di ibadah K3 men-sharingkan bagaimana dia sabatikal di Israel dan menceritakan bahwa sekalipun banyak rumput-rumput yang hijau, tetapi kebanyakan sebetulnya di dalam musim-musim di Israel itu atau di Palestina, gambarnya adalah gersang sebetulnya. Begitu ya. Gambarnya gersang dan sulit sekali mencari rumput di sana. Sehingga betul-betul domba itu sangat bergantung kepada gembalanya. Dan betul-betul gembala itu harus dituntut, dia mengenal teritorinya, dia tahu di mana mendapatkan padang rumput, dia harus tahu di mana ada air, dan dia harus tahu kalau dia udah jauh sekali dari tempat asalnya, maka dia harus bisa menyiapkan kandang darurat. Atau mencari tempat untuk membawa domba-domba ini berlindung. Nah, biasanya ketika malam hari sudah tiba, maka gembala akan membawa domba-domba itu ke gua. Mencari gua biasanya gitu ya. Diperiksa dulu guanya dengan baik, lalu dimasukkan domba-domba itu satu persatu dimasukkan ke dalamnya. Ya, Tuhan Yesus, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 10, pembacaan kelanjutannya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Jadi kalau dipanggil burik gitu ya. Nah, tahu tuh yang burik yang mana gitu ya. Yang tompel nggak akan menoleh gitu ya. Yang burik yang menoleh, dia akan masuk gitu. Dipanggil lagi coklat misalnya begitu ya. Masuk lagi yang coklat begitu. Semua dipanggil satu-satu, semua masuk. Tapi kalau ada gembala lain yang panggil, dia tidak akan mengikutinya. Kenapa? Karena dia hanya mengenali suara dari gembalanya. Somehow domba-domba ini sangat familiar ya dengan suara gembala. Sama seperti kalau kita punya anjing peliharaan di rumah ya. Kalau orang lain yang dipanggil berkali-kali begitu ya, dia nggak nengok, nggak nurut. Tapi kalau kita yang panggil karena sudah terbiasa dan ada relasi begitu, dia akan nurut begitu. Nah, begitu juga dengan domba-domba ini. Terus bagaimana caranya menjaga domba-domba ini di dalam gua? Bapak Ibu, ternyata menarik sekali ya. Jadi setelah domba itu semua dimasukkan ke dalam gua itu, maka si gembala ini akan mengambil batu-batu. Kalau kita perhatikan di situ ada banyak batu di sekeliling gua ya. Jadi batu-batu itu ditumpuk satu persatu, ditumpuk di mulut gua. Nah, tapi tidak menutupi seluruh mulut gua itu. Disisakan satu bagian kecil saja buat
lalu lalang ya, lewat begitu. Disisakan bagian kecil saja. Lalu di mana gembala itu tidur malam itu? Persis di gap yang kecil itu. Persis di gap yang kecil itu. Jadi bagian pintu yang besar itu ditutup oleh batu, lalu disisakan yang kecil aja. Nah, lalu gembala itu tidur di situ. Jadi dengan kata lain dia mau berkata apa? Aku yang menjaga semua domba ini. 100% tidak akan ada yang hilang. Kalau ada serigala atau ada orang atau ada siapapun yang berusaha merusak atau mau membunuh atau mencuri domba-domba, dia harus melewati aku dulu. Kira-kira begitu. Nah, gambarnya mungkin lebih jelas seperti ini ya. Nah, ini adalah kandang yang lebih rapi, lebih tersusun rapi. Di dalam kota biasanya begitu. Jadi si gembala itu akan tidur di pintunya. Persis di pintu itu. Di celah pintu yang kecil itu. Dia akan menjaga seperti itu. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata, akulah pintu ke domba-domba itu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan menemukan, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Tuhan Yesus sedang berkata seperti itu kira-kira. Di dalam konteks kebudayaan Palestina pada waktu itu. Akulah pintu. Tuhan Yesus tidak lagi berbicara tentang benda. Tuhan Yesus tidak lagi berbicara tentang sumber perlindungan yang lain. Tapi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebenarnya pintu ini berbicara tentang apa? Maka pintu ini adalah akses. Akses untuk mendapatkan apa? Yang pertama adalah akses untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari banyak hal. Ya, Tuhan Yesus katakan ada banyak binatang buas, ada banyak pencuri dan lain sebagainya. Di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 Tuhan Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah pintu ke kawanan domba. Dia adalah sumber perlindungan. Dia menjaga dan memelihara kawanan domba ini. Dia sumber perlindungan yang sejati. Saudara, perlindungan terhadap apa? Ya, yang pertama, terhadap dosa. Perlindungan terhadap dosa. Terhadap maut dan kematian kekal. Terhadap penghukuman Allah. Kita tahu bahwa semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan upah dosa ialah maut, layak untuk menerima hukuman dari Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menyediakan dirinya sendiri menjadi pintu. Dan Tuhan katakan, masuklah melalui pintu itu. Pintu itu sempit sekali. Banyak orang tidak masuk ke dalamnya. Tetapi mereka yang masuk ke dalamnya, Tuhan Yesus katakan, mereka akan selamat. Tuhan sendiri mengatakan demikian. Selamat dari apa? Selamat dari penghukuman dosa. Penghukuman dari Tuhan. Selamat dari hawa nafsu dan kesesatan. Selamat dari iblis dan para pengikutnya. Saudara, iblis tidak akan tinggal diam ketika dia tahu bahwa kita mau mengikut Tuhan Yesus. Iblis berusaha untuk terus menjerat kita, memikat kita. Misalnya dengan mengatakan, hidupmu akan tetap baik-baik saja walaupun kamu tidak ikut Tuhan Yesus. Malah kalau ikut Tuhan Yesus, hidupnya makin terbatas. Ini gak boleh, itu gak boleh, dan seterusnya. Persis seperti kalimat si ular kepada si Hawa itu. Karena kan Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini boleh dimakan kecuali satu saja. Tetapi si ular itu berkata, kebalikannya. Bukankah semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan? Saudara, dengan membalikan kalimat itu, sebenarnya iblis itu sedang berperan apa? Dia sedang berperan, dia ingin mengatakan bahwa Bapa itu, Allah Bapa itu atau Tuhan itu paling tidak senang kalau melihat kamu itu senang. Allah Bapa itu paling tidak senang kalau melihat kamu itu menikmati hidup dan berkat. Buktinya semua dilarang sama dia. Gitu ya. Dikasih cuma satu. Padahal dibalik. Padahal Tuhan itu sangat ingin kita mendapatkan kelimpahan. Hidup di dalam Dia. Jadi sangat terbalik begitu. Dan Tuhan Yesus menyediakan semua itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saja dikatakan tadi Tuhan Yesus di dalam kalimat berikutnya, ada orang-orang lain juga yang menyediakan perlindungan pada waktu itu ya.
Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri, perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Saudara, siapa semua orang yang datang sebelum aku ini? Nah, ada beberapa penafsiran di dalam bagian ini. Secara garis besar sebetulnya ada dua. Ya. Yang pertama dikatakan, ini adalah sebenarnya semua orang sebelum aku berbicara tentang waktu. Jadi semua orang yang datang sebelum aku dikatakan mereka adalah pencuri dan perampok. Nah, tapi kalau berbicara tentang semua orang yang datang sebelum aku, maka itu termasuk seluruh nabi-nabi. Begitu ya, misalnya Abraham, Musa, Elia, dan lain sebagainya. Apakah mereka itu bisa dikatakan sebagai pencuri dan perampok? Jawabannya jelas tidak. Kalau begitu, apa yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam bagian ini? Nah, beberapa penafsir yang lain memberikan satu pandangan yang menurut saya lebih baik ya. Dikatakan sebetulnya waktu Tuhan Yesus mengatakan semua orang yang datang sebelum aku, ini berbicara tentang mesianik, ya, tentang klaim mesianik. Artinya Tuhan Yesus mau mengatakan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat begitu, dan orang-orang lain yang mengatakan bahwa mereka adalah Mesias dan melalui mereka kamu bisa diselamatkan, mereka itu semua pencuri dan perampok. Kamu tidak akan selamat jika mengikuti mereka. Kira-kira begitu. Bapak Ibu Saudara, kalimat Tuhan Yesus ini dan tafsiran yang kedua ya, yang bagian B itu lebih jelas dan sesuai dengan konteks pada waktu itu sebetulnya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan kalau kita melihat konteks kehidupan pada waktu itu, khususnya masa transisi sebelum sesudah perjanjian lama dan sebelum perjanjian baru, begitu ya, masa antar perjanjian, muncul banyak orang yang mengklaim dirinya Mesias. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu memperhatikan baru-baru ini di Netflix heboh sekali itu filmnya ya. Ada orang di Korea Selatan. Kalau Korea Selatan biasanya kita paling familiar dengan apa? Udah kita sama-sama ngaku lah ya, begitu ya, ibu-ibu senyum-senyum semua ya. Biasanya drakor, betul? Amin. Amin ya, begitu kan ya. Nah, yang ini bukan drakor gitu. Ini adalah tokoh yang kalau menurut saya secara pribadi orang itu tidak layak ya diliput ya. Dia tidak sama sekali dia tidak layak diliput. Dia sama sekali tidak layak mengaku dirinya Mesias begitu. Jadi ini tokoh yang dikatakan dari sejak tahun 90-an dia sudah menarik atau merekrut banyak orang begitu. Dan celakanya dia mendekati mahasiswa-mahasiswa dari perguruan-perguruan tinggi yang penting. Kalau di Korea itu ada istilahnya disebutnya SKY. Begitu ya. Ada SKY itu dari 3 universitas begitu. Jadi dari Seoul University, begitu ya, Seoul National University, biasanya terus ada lagi Koguryo, terus ada yang saya lupa satu lagi ya, begitu. Ini ada 3 top university. Dan mahasiswa-mahasiswa ini didekati begitu satu persatu dan diinjili, kira-kira begitu, dalam kutip diinjili. Nah, waktu awal dia menginjili begitu, dia menyebut dirinya JMS ya, singkatan dari namanya itu. Dia mengatakan bahwa dia adalah sebetulnya pengikut dari Tuhan Yesus, hanya seorang pastor waktu awal-awal begitu. Tetapi lama-lama dia seperti memiliki karisma yang makin berkembang, gitu kan ya. Bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan, bisa menyembuhkan orang begitu. Bisa membuat macam-macam begitu, seolah-olah orang jadi wow, terkagum-kagum dan lain sebagainya. Jadi akhirnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang cerdas ini begitu ya ikut. Dan karena mereka itu cerdas, mereka ikut, mereka memberikan pengaruh yang besar sekali. Jadi pengikutnya itu wah banyak sekali. Bukan ratusan, bukan ribuan, tapi puluhan ribu. Dan menyebar. Dan bukan hanya di Korea Selatan, tapi juga di negara-negara lain, di Hong Kong, di Jepang, ya, di Australia, begitu, dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya si pemimpin ini, dia mengaku dirinya Mesias, dan dia melakukan banyak sekali pelecehan seksual. Sampai akhirnya terungkap, dan dia masuk penjara. Tetapi berapa banyak korban yang sudah jatuh? Wah, banyak sekali. Saya sendiri waktu saya melihat bagian itu, saya merasa wah, ini untuk korban itu berbicara dan memberikan testimoni itu sebetulnya sudah merupakan secondary trauma ya. Baik untuk korban itu sendiri, tetapi juga untuk kita yang menonton.
Jadi sebetulnya di dalam trauma itu kan ada first trauma, lalu ada secondary trauma, begitu. Primary trauma biasanya dialami oleh korban, victim, begitu. Nah, tetapi yang kedua itu adalah secondary trauma ketika trauma itu diulang. Atau trauma itu dibicarakan dengan begitu detailnya, sehingga membuat orang yang mendengarkan itu, atau orang yang berkunjung, atau orang yang menyaksikan, atau orang yang menyimak, seolah-olah mengalami lagi trauma itu. Jadi itu sesuatu yang berat sekali. Ya, jadi dia tidak layak sebetulnya. Tuhan Yesus sudah mengatakan, orang-orang yang mengklaim dirinya demikian, itu adalah pencuri, pembunuh, dan perampok. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang di dalam hidup kita ada hal lain. Mungkin kalau kita melihat tokoh yang seperti ini, kita udah langsung bisa mengatakan, ini bukan Tuhan Yesus jelas. Karena Tuhan Yesus itu dia malah menolak kekayaan, gitu ya. Dia hidup di dalam kesederhanaan. Orang ini mencuri banyak sekali dari banyak orang dengan tipuan. Tuhan Yesus itu menjaga kekudusan hidupnya. Orang ini hidup di dalam kecemaran, begitu. Nah, tetapi bagaimana dengan pintu-pintu yang lain di dalam kehidupan kita? Mungkin pintu itu bukan bentuknya seperti orang, begitu. Tetapi dia adalah sumber-sumber yang kita jadikan sebagai sumber perlindungan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di sini, di dalam bagian ini, hanya di dalam Dia ada perlindungan dan ada keselamatan. Saudara, siapa atau apa yang Anda jadikan sumber perlindungan di luar Tuhan Yesus di dalam hidup Anda? Saudara, kadang-kadang kita berada dalam situasi yang begitu terjepit, situasi yang begitu sulit, sampai-sampai kita merasa seperti tadi ya, di dalam doa pengakuan dosa kita, itu kita dibawa ke dalam satu posisi yang apakah kita akhirnya jadi mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan Yesus. Saudara, mari kita masuk di dalam diri kita sendiri. Saya percaya kita yang paling tahu apa yang selama ini kita jadikan andalan, atau siapa yang kita jadikan andalan. Tuhan Yesus berkata, kalau kita menggunakan hal-hal itu, atau kita menggunakan orang-orang itu selain dirinya sendiri, maka kita akan kehilangan banyak hal. Tuhan Yesus mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Bukan yang lain. Bukan benda, bukan segala sesuatu yang kita bisa jadikan andalan. Yang pertama tadi, waktu Tuhan berkata aku adalah pintu, itu berarti dia adalah akses terhadap perlindungan. Maka yang kedua, waktu Tuhan Yesus mengatakan akulah pintu, maka Tuhan Yesus mau mengatakan dia adalah akses terhadap kelimpahan. Kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-9 dan ayat 10 Tuhan Yesus melanjutkan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, saya berikan warna merah pengulangan dari kalimat Tuhan Yesus. Ia berkata, ia akan masuk si domba itu, ya, dan keluar dan menemukan padang rumput. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, padang rumput di dalam bagian ini adalah ungkapan figuratif tentunya untuk menunjukkan kebutuhan dasar domba, kebutuhan dasar kita. Dan Tuhan Yesus adalah akses untuk mendapatkan semua ini. Saudara, saya ingin mengajak kita masuk kepada pertanyaan ya. Kalau kita, kan Tuhan Yesus berkata, bukan hanya dia mau memberikan hidup, tetapi dia mau memberikan hidup yang berkelimpahan. Sebenarnya pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan hidup berkelimpahan itu? Bukankah banyak orang Kristen bisa tetap sakit? Udah gitu sakitnya juga ada sakit yang menahun ya. Dan sakitnya bukan sakit yang biasa. Orang Kristen juga bisa kecelakaan. Dan ini bukan orang Kristen biasa, orang Kristen yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan setia. Mereka juga bisa gagal dan mengalami penderitaan. Jadi kelimpahan seperti apa yang Tuhan maksudkan di dalam bagian ini? Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam iman Kristen ketika berbicara tentang kelimpahan yang Tuhan Yesus maksudkan itu tidak terletak pada apa yang kita miliki.
tetapi itu terletak kepada siapa yang memiliki kita. Saudara, saya ingin ulang kalimat ini. Kelimpahan hidup anak Tuhan itu tidak terletak pada apa yang kita miliki, karena itu semua sementara. Tetapi kelimpahan hidup itu terletak pada siapa yang memiliki kita. Saudara, siapa yang memiliki kita? Siapa yang memiliki Anda? Apakah atasan kita? Apakah pasangan kita? Apakah ambisi kita? Atau situasi di mana kita ada? Atau yang memiliki kita itu adalah Tuhan, Gembala yang baik itu. Saudara, kita melihat di dalam bagian ini, kelimpahan hidup itu terletak di dalam relasi dengan Tuhan. Makanya di dalam kalimat-kalimat berikutnya, minggu depan ya, waktu kita membahas tentang Tuhan Yesus Gembala yang baik, indah sekali kalimatnya. Tuhan Yesus itu mengungkapkannya betapa dekat relasinya antara domba itu dengan gembala. Dia mendengarkan suaranya, begitu ya. Tuhan Yesus juga mengenal nama dari domba-domba itu dan memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa, dan domba-domba itu mengikut Tuhan selama-lamanya. Saudara, ini adalah relasi. Relasi kita dengan Tuhan dipulihkan di dalam Kristus. Kita bukan lagi musuhnya Tuhan, tetapi kita adalah anak Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam Kristus, Allah Bapa mengadopsi kita ke dalam keluarga rohani. Roh Kudus memeteraikan kita selama-lamanya. Saudara, waktu bagian ini diberitakan tentang adopsi, banyak orang biasanya merasa ini adalah, ya sudah, ini data atau fakta biasa saja, begitu ya. Sebetulnya tidak, ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Saudara, waktu berbicara tentang adopsi di dalam bagian ini, J.I. Packer pernah mengatakan, dia seorang teolog yang sangat baik ya. J.I. Packer mengatakan istilah adopsi itu adalah istilah yang paling intimate, yang paling dekat di mana Allah itu mengangkat kita sebagai anaknya. Saudara, adopsi di dalam Kristus memungkinkan kita untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga. Artinya keluarga rohani dari Tuhan Yesus akan menerima segala kekayaan rohani yang awalnya diperuntukkan hanya untuk Tuhan Yesus. Kalau saudara memperhatikan di dalam recording K2 ya, bab yang ketiga. Nah, bagian ini adalah bagian yang kita pelajari ketika kita bersama-sama membahas tentang genogram. Kalau ada di antara saudara yang bertanya, Pak Yudi, apa sih itu ya? K2, bahan K2, genogram. Kok saya tidak tahu? Nah, saudara perlu masuk K2. Begitu ya. Perlu ikut. Wah, banyak berkat di dalamnya, saudara ya. Nah, dengan kata lain, waktu kita berbicara tentang keluarga rohani Tuhan Yesus, kan kita pada awalnya itu punya keluarga jasmani ya. Kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak-anak. Tetapi waktu orang tua Yesus, ibu dan anak-anak dan saudara-saudaranya datang mengunjungi Tuhan Yesus dan tanya kepada Tuhan, panggil Tuhan, karena dia sedang berada dalam rumah dan dikelilingi orang-orang banyak. Udah populer kira-kira begitu. Lalu ibu dan saudara-saudaranya meminta, tolong panggil Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberikan satu jawaban. Jawabannya adalah, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka ini. Lalu dia menunjuk kepada orang banyak dan menunjuk kepada murid-muridnya, begitu ya. Merekalah yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Merekalah ibuku, mereka adalah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Saudara, kalau kita jadi orang tua ya, anak kita udah terkenal, lalu kita tuh udah lama gak dikunjungi kira-kira begitu ya, lalu kita pengen panggil dia begitu ya, udah deket begitu, panggil dong, panggil itu, suruh dia datang, ini ada papa mamanya, tiba-tiba anak itu ngomong seperti itu, perasaan kita gimana? Ya, coba kamu dari kecil kan aku yang besarin, kira-kira begitu ya. Tidak berbakti, tidak berterima kasih, tidak mau keluar dan menyapa mama begitu kan ya. Apa kabar begitu, bagaimana keadaannya? Tuhan Yesus menjawab begitu. Apakah Tuhan Yesus tidak hormat kepada orang tuanya? Sangat hormat Bapak Ibu. Ya, penjelasannya ada di dalam recording K2, begitu ya. Bisa didengarkan lebih lanjut. Nah, tetapi singkatnya di dalam bagian ini, Tuhan Yesus mau berbicara apa? Tuhan Yesus mau berbicara begini. Yang paling utama, ketika kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu itu sedang berpindah dari keluarga jasmani, keluarga biologis, kepada keluarga saya, kata Tuhan Yesus begitu. Kamu itu sekarang sedang berpindah dari keluarga biologis, kamu itu menjadi my brothers and my sisters, kira-kira begitu. Makanya kita diberi izin untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa.
Saudara, itu adalah adopsi. Kita itu diangkat masuk ke dalam keluarga rohani. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, begitu. Dan tentunya ketika kita sudah diangkat masuk ke dalam keluarga rohani Tuhan Yesus, kita diharapkan hidup menurut nilai-nilai keluarga yang baru tentunya ya, bukan nilai-nilai keluarga lama kita. Nah, saudara, di dalam Roma 8 ayat 17, hal ini dikatakan lebih jelas lagi, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, ini yang Tuhan Yesus maksud ketika Dia berbicara tentang kelimpahan. Kelimpahan itu bukan melulu tentang materi. Apakah bisa kelimpahan itu dimengerti sebagai kecukupan materi? Bisa, jelas. Karena Tuhan Yesus berkata domba-domba itu akan keluar dan menemukan padang rumput. Begitu. Tetapi kelimpahan itu bukan cuma itu. Kelimpahan itu bukan cuma sekedar apa yang kita makan hari ini. Apa yang kita pakai hari ini. Tetapi kelimpahan itu dikatakan adalah karena kita sudah masuk ke dalam keluarga Tuhan Yesus, segala sesuatu yang Allah Bapa peruntukkan untuk Tuhan Yesus awalnya, Dia juga akan peruntukkan untuk kita. Masa sih Pak Yodi? Masa sih? Segala hak dan kemuliaan, segala kuasa, otoritas, perlakuan istimewa dari Allah Bapa. Masa sih Tuhan juga akan memperlakukan kita seperti itu? Jawabannya adalah iya. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini satu kelimpahan yang luar biasa? Bukankah ini sesuatu yang besar sekali dalam hidup kita? Saudara, bagaimana kalau kita membayangkan seorang yang diadopsi, gitu ya? Orang yang tadinya berasal dari keluarga yang sulit sekali, begitu. Dia dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang susah. Lalu dia diadopsi oleh satu keluarga yang kaya, yang besar, yang berpendidikan baik dan punya pengaruh yang besar sekali. Apa yang akan terjadi di dalam diri anak yang diadopsi ini? Jelas satu perubahan yang besar. Dia hidup di dalam kelimpahan. Karakternya berubah, kebiasaannya berubah, habitnya berubah, preferensinya juga berubah, tujuan hidupnya juga berubah, segala sesuatunya berubah, aksesnya juga berubah. Dia menjadi orang yang besar sekali. Saudara, izinkan saya membagikan satu kisah nyata yang betul-betul kami dengar begitu ya, dan kami alami sendiri tentang seorang anak yang diadopsi. Ketika kami melayani, masih berada di Indonesia, kami mengenal seorang anak yang masih kecil sekali waktu itu ya. Kayaknya dia 2 atau 3 tahun begitu, jadi masih sangat kecil begitu, rambutnya kriwil-kriwil begitu ya, cantik sekali, manis, main bersama. Dan saya waktu dulu itu masih suka main Play-Doh gitu ya. Sekarang kalau ada juga masih suka dimainkan begitu ya. Gitu kan, kalau stres bagus juga ya Play-Doh ya, gitu ya, dimainkan begitu. Dan buat motorik halus sangat baik. Jadi apalagi Bu Stella dia senang sekali begitu, jadi suka mainin Play-Doh. Nah, Play-Doh ini satu kali anak ini datang bersama dengan keluarganya gitu ya, dengan orang tuanya. Lalu saya buatkan kepik gitu, ladybug gitu ya, kepik itu merah, kecil sekali. Dan setelah besar dia ingat sekali saya buatkan itu. Tapi karena anak ini berasal jadi dari mama biologisnya itu masih sangat remaja ya, masih sangat muda waktu itu mengandung, dan dia tidak siap menerima anak ini. Jadi dia berencana waktu itu untuk menolak saja anak ini, gitu ya. Jadi tapi akhirnya dilahirkan dan anak ini diberikan kepada satu yayasan dan lalu akhirnya diadopsi. Tetapi penolakan itu tidak berhenti sampai di rahim ternyata. Malah itu menjadi awal dari pergumulan dari si anak ini. Jadi kita tahu ya, anak kecil itu sulit sekali menamai perasaan. Kalau ditanya kamu merasa apa, begitu, dia bingung. Yang dia tahu marah, ngejerit, nangis, gitu ya. Kalau ada agresi sedikit menggigit lah kira-kira begitu, mencakar apa segala macam. Jadi dia bisa menangkap perasaannya, tapi dia tidak bisa menamai itu perasaannya apa, marah,
sedih, kecewa, gitu ya, merasa ditinggalkan, dia tidak bisa. Nah, jadi anak ini tumbuh dengan perasaan tertolak yang besar sekali waktu itu. Jadi kalau main biasanya, karena kami sering main dengan dia ya, waktu dikasih kepik itu, awal-awal dia nggak mau terima, dia takut ya didekati. Jadi lama-lama dia mau pegang, dia main, dia senang gitu ya main. Terus saya bilang, boleh nggak Om ikut main bareng? Tangan saya dipukul langsung, pok, begitu ya. Padahal dari saya itu. Jadi padahal kepik itu dari saya pada saat itu. Jadi dia tidak mau berbagi pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia tumbuh menjadi anak yang sulit sekali waktu itu. Dan kalau di foto begitu ya, seperti sekarang nih mau difoto begitu, dia akan bersembunyi begitu. Dia bersembunyi di balik pilar begitu, tiang. Kalau sama teman-temannya bareng begitu mau difoto, dia langsung sembunyi di belakang temannya. Nah, kita mesti tebak ada dia atau tidak di situ, itu adalah dari rambutnya gitu ya. Nah, tebak nih rambutnya, mana dia gitu. Ah, ini gitu. Jadi dia sembunyi, kelihatan paling cuma sepertiga mukanya begitu ya, setengah matanya begitu. Terus dia besar. 10 tahun, 11 tahun kira-kira begitu ya. Ketemu lagi, main lagi gitu kan. Main lagi. Kami senang sekali mengikuti pertumbuhannya begitu. Dia main. Nah, saya itu biasanya gitu ya, kalau main ke rumahnya, saya selalu jadi korban kedua gitu ya. Jadi korban begitu pokoknya. Korbannya gimana? Gitu. Karena saya sayang sekali sama dia begitu. Jadi waktu pas main, biasanya kita tuh punya mainan yang, jadi mainnya bertiga atau berempat ya, satu grup begitu. Kalau main itu selalu ada yang menang dan ada yang kalah. Itu kan wajar ya dalam hidup seperti itu begitu. Namanya juga belajar bersama, belajar menerima realita hidup, berbagi dan lain sebagainya. Begitu giliran dia yang kalah, wah dia akan langsung lempar, plak begitu. Nggak mau lagi main sama Om Yudi. Om Yudi jahat, misalnya begitu ya. Om Yudi menang melulu, katanya begitu. Loh, saya nggak berencana menang begitu. Nah, kapan lagi saya datang lagi? Nah, kali ini dia udah pinter dan dia langsung menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Om Yudi sebelum masuk rumah, Om Yudi harus menjawab beberapa pertanyaan ini. Wah, begitu ya. Pertanyaannya apa? Siapa nama artis Korea yang baru-baru ini? Bu, saya mana ngikutin, saya bilang begitu ya. Saya mana ngikutin. Ini udah mulai remaja soalnya. Jadi dia ngikutin artis Korea. Si ini, begitu. Ini siapa? Saya bilang saya nggak ngikutin. Nah, jadi sebelum ke rumah dia, karena saya sayang begitu ya, saya pengen main sama dia, saya tanya dulu sama istri saya. Coba dong artis Korea yang paling baru siapa namanya? Gitu ya, dikasih fotonya ini yang ini. Jadi saya hafalin. Jadi begitu pas masuk ke rumahnya, Om Yudi ini siapa? Oh, saya bisa sebut BTS. Gitu kan ya. Om Yudi ini siapa? Oh, saya sebut lagi. Om Yudi ini siapa? Wah, hebat, tepuk tangan satu rumah. Saya masuk. Dia nggak tahu perjuangannya kayak apa ya, menghafal itu semua. Main lagi. Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan. Sekarang dia udah dewasa. Ya, udah besar. Saya melihat bagaimana kasih karunia Tuhan luar biasa. Dia diadopsi oleh pasangan suami istri yang sangat takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya melihat betapa besar anugerah adopsi itu. Mengubah hidupnya. Dan dia melayani Tuhan sekarang. Dia mengasihi Tuhan, dia melayani Tuhan. Saudara, bukankah itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Coba kita ingat hidup lama kita. Di luar Tuhan. Hidup yang jauh dari Tuhan. Hidup yang tanpa pengharapan. Tapi di dalam Tuhan Yesus, kita diadopsi. Kita jadi tahu bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada firman Tuhan yang menjadi cahaya dan pelita dalam hidup kita. Waktu kita ketakutan, kita boleh datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya takut. Maka firman Tuhan menguatkan dan memberikan kita penghiburan. Waktu kita kehilangan hikmat, Tuhan memberikan bimbingannya. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburannya. Hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup kita berubah. Hidup kita terus dibentuk oleh Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan Yesus maksudkan ketika dia berkata kelimpahan. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada kita, sekalipun kita sebagai anak Tuhan bisa mengalami penderitaan, sakit, kekecewaan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang bisa gagal. Tetapi satu hal yang Tuhan Yesus katakan, kita tidak akan pernah bisa lepas dari kasih. Sama seperti anak yang diadopsi tadi. Apapun yang dia lakukan, dia sudah menggigit, ya, dia sudah marah, dia sudah sembunyi, dia sudah melakukan apapun. Tetap kasih itu tidak pernah berhenti, mengalir diberikan kepadanya.
dia betul-betul dilimpahi oleh kasih dari orang tuanya. Ini persis yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Dikatakan baik maut, kematian, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah. Pemerintah yang baik, pemerintah yang jahat. Baik yang ada sekarang maupun yang ada, yang akan datang. Kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun satu makhluk lain. Tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus adalah pintu. Dan karena dia adalah sumber perlindungan dalam hidup kita, Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera. Tuhan ingin terus memastikan bahwa kita itu aman. Tuhan berkata berulang-ulang dalam hidup kita bahwa kita itu baik-baik saja di dalam penjagaannya. Maka Tuhan mau kita tinggal dalam damai sejahteranya. Karena Tuhan adalah sumber kelimpahan, maka Tuhan mau kita hidup di dalam rasa syukur, bukan keluhan. Bukan terus merasa kurang, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya bukan hanya punya benda-benda ini, saya bukan hanya punya kesempatan-kesempatan ini, tetapi saya dipunyai oleh Tuhan. Saya dimiliki oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita jadi saluran berkat. Bapak Ibu Saudara, 2 pertanyaan refleksi ini akan menghantar kita untuk nanti kita masuk di dalam doa hening. Saudara, mari kita mengevaluasi diri kita. Apa yang selama ini kita jadikan pintu atau akses terhadap kelimpahan hidup. Di luar Tuhan Yesus katakan semua itu hanyalah pencuri, perampok, dan mereka akan menghancurkan hidup kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan janji dia akan memberikan segala-galanya. Bagaimana Anda dapat terus bertumbuh di dalam mengandalkan Tuhan Yesus untuk mendapatkan hidup yang berkelimpahan? Saudara, penatua Jonathan Chang memberikan satu video kesaksian untuk kita. Bagaimana beliau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam naik dan turun pasang surut kehidupan. Dan beliau mengalami bahwa Tuhan Yesus adalah kelimpahan di dalam hidup. Sementara kita menyaksikan video ini, biarlah kita masuk di dalam refleksi. Mari kita saksikan bersama. Dan saya Jonathan Chang. Lampunya boleh diredupkan. Kalau saya sih mengenal Kristus, persisnya tanggal 14 Mei tahun 1995. Tuhan Yesus juga yang berinisiatif memanggil saya, karena dia sangat mengasihi saya. Bagi saya sih pengalaman hidup bersama Kristus adalah hal yang sangat indah, dan juga hal yang sangat sulit. Sangat sulit karena sepertinya ada semacam additional pressure yang mesti dihadapi karena setiap gerak-gerik saya sebagai pengikut Kristus akan diperhatikan orang lain. Bagi saya, menghidupi Kristus secara konsisten ini yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi yang menjadi penghiburan adalah menjadi orang Kristen bukan berarti segalanya harus langsung berubah total, langsung menjadi saleh. Tidak begitu. Hidup bersama Kristus adalah sebuah proses yang saya secara sadar mau meninggalkan semua sifat buruk dalam kehidupan lama, lalu membiarkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa supaya saya diperbaharui. Kenapa indah? Karena adanya suatu jaminan dari firman Tuhan yang saya petik dari Ibrani 13:5b. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya ataupun memberikan cobaan yang di luar kemampuan saya. Ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada saya sebagai majelis, kayaknya tidak mungkin saya akan bisa melayani dengan efektif, karena saya sibuk sekali di kantor. Tapi ketika saya jalani semua bersama Tuhan, itu saya bisa lakukan dan lalui dengan baik. Saya tidak tahu harus menjelaskannya bagaimana ya. Sepertinya kok semua jadwal baik yang di kantor maupun pelayanan yang di gereja dapat saya lakukan dengan baik dan efektif. Saya sempat beristirahat selama satu periode di kemajelisan. Saya pikir, sekarang saya akan punya banyak waktu lagi untuk melakukan banyak hal. Namun ternyata tidak demikian. Justru ketika tidak melayani, jadwal saya malah berantakan.
Dari pengalaman ini, saya belajar untuk tidak khawatir jika saya harus melayani di saat banyak kesibukan. Karena saya percaya Tuhan akan memperlengkapi saya, seperti yang Dia janjikan di dalam Pengkhotbah 3:11a. Dan semua akan berjalan dengan indah sesuai dengan rencananya. Soli Deo Gloria.